Perkembangan komoditas teh terjadi pada tahun 1830-an. Saat itu, industri teh melejit pesat di Slawi, salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal yang saat ini menjadi kota produsen teh terkemuka di Indonesia. Bahkan, Tugu Teh Poci terletak di kota Slawi. Selain terkenal dengan warung makan rumahan, Tegal juga dikenal sebagai negara poci. Julukan itu karena masyarakat Tegal senang melakukan tradisi moci atau minum teh poci bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Afiani, mahasiswa program studi S3 IPA Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya berada di depan Tugu Poci IKS khas dari Kota Slawi, Kabupaten Tegal. Tugu ini menandakan bahwa masyarakat di Kota Tegal dan sekitarnya memiliki tradisi minum teh poci bersama. Tradisi ini dilakukan menggunakan teko yang terbuat dari tanah liat dan juga gelas yang terbuat dari tanah liat. Bagaimana kajian etnosains terkait dengan tradisi mochi khas Tegal? Mari ikuti keseruan saya bersama. Tradisi mochi biasanya dilakukan dengan menyuguhkan teh melati dari sebuah poci atau teko yang terbuat dari tanah liat ke dalam cangkir dari tanah liat pula. Aroma teh melati akan terhirup ketika secangkir teh dituangkan ke gelas. Warna teh akan terlihat lebih gelap dan airnya lebih kental. Ditambah dengan gula batu yang dicampurkan membuat teh terasa lebih manis. Teman-teman semuanya, saat ini saya berada di rumahnya seorang budayawan asli Tegal, Ki Haryo Susilo. Ya, selamat pagi Ki Haryo. Selamat pagi Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini saya akan bertanya-tanya seputar budaya mochi Tegal. Ya, Ki Haryo, nah sebagai seorang budayawan Tegal nih, tentunya tahu ya terkait dengan budaya mochi Tegal. Itu sebenarnya budaya mochi itu asal mulanya bagaimana sih sebenarnya? Iya. Sebenarnya kalau dari kita mulai dari tehnya ini Mbak. Iya. Kenapa teh itu bisa berkembang di sini? Karena memang dulu Tegal itu pernah tercatat sebagai jalur rempah Nusantara. Makanya sekarang Kabupaten Tegal kan punya WKJ, Wisata Kesehatan Jamu. Iya, betul. Yang juga sebenarnya perlu direvitalisasi lagi gitu loh kekuatannya. Nah, sehingga akhirnya di situ banyak masyarakat yang memang minumnya berdasarkan herbal. Salah satunya adalah teh gitu loh. Apalagi sekarang juga banyak pabrik-pabrik teh di sini yang memang rasanya pun sudah diakui di luar daerah Tegal, seperti Duatang, sebagainya. Teh kopek itu kan memang benar-benar enak. Di Solo pun punya teh, tapi punya khas sendiri. Tapi ketika bilang teh ya Tegal, karena memang di sini masyarakat Tegal itu dari struktur sosialnya sukanya nongkrong, sukanya rembuk, sukanya ndopok, sukanya apa namanya ya? Kalau yang sering didengar malah namanya cipok mochi. Cipok mochi karo ndopok. Oh iya, ini hal baru lagi nih teman-teman, ada istilah cipok ya, mochi karo ndopok. Bukan hal saru ya, tapi itu ngomong kepanjangan mochi karo ndopok. Ndopok itu berarti apa? Ndopok itu ngobrol. Oh, ngobrol. Ndopok itu ngobrol. Bahasa Tegal asli itu ya? Iya. Oh iya. Jadi yang namanya orang Tegal itu sangat mudah ketika berkomunikasi, apalagi kalau sudah akrab Mbak. Makanya kata-kata yang dikira kasar pun level keakrabannya orang Tegal itu luar biasa gitu loh. Yang akhirnya budaya mochi itu seru dan membuat orang merasa nyaman ketika mochi itu, apalagi ketika nyeduh tehnya punya beberapa kekhususan daripada teh-teh yang lain gitu. Itu di tradisi mochinya. Oh, di tradisi mochinya ya, jadi memang sarana untuk ngobrol gitu ya. Ya, okay.
Kalau tehnya sendiri berarti teh asli Tegal yang serbuk itu ya, atau yang celup nih biasanya menggunakan? Kalau sebenarnya yang serbuk ya Mbak ya, yang serbuk, terus apa namanya, ada yang tehnya ditaruh di pocinya, baru gue diguyur banyu, Ya. ada lagi yang direbus. Oh, bedanya apa ini? Kalau dari segi rasanya atau dari Kalau atau sambil direbus itu biasanya lebih cepat Mbak. Hmm, Nah kalau saya nyoba itu biasanya kalau direbus itu lebih cepat, lebih cepat. lebih apa namanya, lebih bukat. Ya. Berarti direbus bersama poci ini? Bukan sama airnya. Oh, sama airnya. Sama airnya Baru baru nanti di dituang ke- baru di situ. Oh, gitu. Ya, ada lagi yang modelnya tehnya dikepiur di sini. Di Airnya pocinya. dulu baru tehnya ya? Tehnya dulu Mbak. Oh, tehnya dulu. Tehnya dulu Mbak. baru. Oh, iya iya, oke. Nah, Kemudian ini ada penyaringnya nggak ya dari pocinya? ada di dalamnya ada Oh, di dalamnya ada. Ini penyaringnya. Jadi nggak perlu pakai saringan lagi ya? Meskipun nanti ada teh-teh yang lebih kecil lagi itu masuk ke gelas juga. Oh, gitu. Saringannya kan nggak terlalu kecil juga Mbak. Iya, iya. Jadi nggak perlu pakai alat penyaring lagi ya? Iya, Untuk nggak perlu, lebih. nggak perlu. Oh, iya. Dan Kemudian- aslinya itu biasanya kalau orang mochi itu ini ngucutnya nggak segini Mbak, tapi tinggi nih. Oh, kenapa itu? Ada filosofinya tersendiri nggak? Sebenarnya apa ya? Kalau dilihat dari fungsinya sih, kenapa ngucut kayak gitu? Ini kan biasanya pakainya gula batu. Iya. Gula batu itu kan, ya teman-teman kalau mochi biasanya kan nggak diaduk Mbak. Iya. Karena gula batu kan itu lebih awet. Jadi ngaduknya ya pakai kucuran ini, kucuran tinggi ini. Iya iya iya. Jadi Jadi airnya lebih ini ya. biar bisa mengikis batunya itu loh. Oke. Gitu. Kalau dekat gini kan gesekannya kan cuma sedikit nih. Iya, Tapi kalau tinggi kan kayak ikut ngaduk batunya. Oh, gitu. makanya nggak usah diaduk ya. Iya. Ada filosofi lain nggak kenapa pakai gula batu itu? Dengar-dengar apa manis awalnya berarti nggak ada rasanya tuh. Iya. Kalau gula batu. Iya. Filosofi lain nggak? Kalau misalkan Pakai gula batu. ngeteh Tegal itu kan berarti nas gitel lah kalau nggak salah ya. Panas lagi kental. Iya. Jadi manisnya itu memang biar awet Mbak. Gula batu itu ngobrolnya biar panjang. Kemudian justru malah biasanya itu airnya itu habis duluan daripada gulanya. Gulanya. Jadi ngecek lagi, gulanya masih utuh lebih ya. lama lagi gitu ya. Biar ngobrolnya lebih panjang, biar suasana ngobrolnya lebih apa, mendalam. Intinya durasinya panjang kan, mesti kan obrolannya luket toh. Oke. Ingatin ini ya, kalau gula batu kan dari awal nggak ada rasanya. Mm-mm. Jadi pahit di awal, Manis manis di di akhir akhir. gitu. Iya. Gitu ya Mas ya. Oke. Kemudian ini kalau saya lihat kan hitam ya, jadi di dalamnya itu kan kayak bekas itu apa memang nggak dicuci atau memang di tradisinya itu nggak boleh dicuci atau gimana? Jadi Dalamnya sebenarnya ya bekas. dicucinya cuma dikocaki ya Mbak, dikocaki. Kemudian ini kalau semakin hitam kayak gini kan malah semakin enak rasanya. Gitu ya. Jadi unsur tanahnya itu ya udah hilang kan. Udah hilang. Yang di sini malah bekas-bekas tehnya itu. Jadi orang-orang malah kadang-kadang nyari poci yang memang sudah hitam di dalamnya. Jadi lebih sedap ya. Lebih sedap. Bahkan harganya itu bisa jadi lebih mahal daripada harga barunya. Oh gitu ya. Iya. Itu Kalau yang biasanya udah seperti itu yang malah lebih mahal, malah Iya. lebih dicari ya. Lebih dicari karena sudah jadi. Ya ini semakin orang itu kalau punya pengalaman semakin banyak itu ya semakin jadi orang itu. Semakin banyak dimasuki pengalaman, apa namanya, menjalani kehidupan, itu semakin matang orang itu. Luar biasa filosofinya. Ya, kalau ya Rio sendiri hobi mochi juga nggak nih? Lumayan. Biasanya sama siapa nih? Di sini atau di warung-warung ini udah banyak penjual teh poci atau semua warung di sini pasti ada teh pocinya kali? Ini sekarang sudah bergeser sih Pak. Budaya mochi itu nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu asik lagi karena lebih teh itu kalau udah nggak panas Mbak, itu udah nggak terlalu enak. Iya. Tapi kalau kopi dingin pun enak. Enak ya. Gitu loh. Jadi Akhirnya mulai bergeser ya. mulai bergeser nih. penikmatnya ya. Kemudian teh juga apa namanya, sekarang bergeser lagi ada teh gelas, teh tekek, ngerti nggak? Praktis ya. Iya. Teh tekek apa? Teh tekek sing plastik terus ditekekin. Oh. Nah, teh tekek. Oh, teh tekek. Teh yang pakai plastik sedotan. Oh iya iya. Jadi lebih nyari praktisnya ya? Iya, sepertinya sekarang lebih dari masyarakat praktisnya ya. bergeser karena sekarang kan mungkin juga
perkembangan zaman manusia itu harus dulu cepet nih, apa-apa cepet. Kalau mochi kan santai, adem yang ngecok manis panas dan sebagainya. Mungkin zamannya mungkin tidak terlalu cocok. Tapi mungkin bagi orang-orang yang membutuhkan suasana itu, ya bisa melakukan mochi itu. Itu pergeseran zaman itu terjadi. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita perolehkan dari pergeseran itu. Keromantisan kita ketika mochi, momen santai, suasana santai itu kan sekarang sangat sulit dicari, Mbak. Itu yang tidak bisa dibeli dari pergeseran modernisasi ini. Itu yang tidak bisa ditukar dengan tradisi mochi yang sudah ada. Jadi walaupun ada pergeseran teknologi dan sebagainya, tetap ya bukan orang Tegal kalau belum menikmati teh poci itu sendiri. Ya, oke. Terima kasih. Tetap jadi trademark kok, Mbak. Tetap jadi apa namanya, brand dari Tegal. Makanya ketika di sate-sate pun ada menu poci. Pasti ada menu ya, walaupun semodern apapun sepertinya seperti warung apa namanya sate yang modern sekarang ini, saya lihat ada menu teh poci Tegal gitu ya. Meskipun sebentar, tapi enak. Kelestarian budayanya masih tetap ada sampai sekarang. Ini barangkali orang Tegal yang lama nggak ke Tegal kangen bisa, meskipun sebentar, bisa bernostalgia dengan menu teh poci. Terima kasih sekali. Sama-sama, Mbak. Kita dapat banyak informasi nih tentang budaya mochi Tegal. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali ya. Amin, amin. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Oke, sekian teman-teman pembahasan kita tentang tradisi mochi Tegal dari Ki Haryo Susilo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.